yang sedang turun. Tuhan berkata, Tuhan semesta alam akan turut berperang, akan turut menjagamu apapun yang terjadi di dalam kehidupan itu. Maka demikianlah Tuhan mempertahankan hidup manusia. Demikianlah Tuhan mempertahankan hidup kita supaya kita tetap dijaga dan dilindungi oleh Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, kalau kita hidup di dalam kebenaran firman, kalau kita mendengar firman dengan baik, dengan setia, dengan tulus hati datang kepada Tuhan, maka Tuhan berkata, aku akan tetap melindungi kamu dan menjaga kamu. Jadi nang adong napola gabi perlu habianak tadi bagasan nuluan asal mahita mardalan di bagasan hasib top. Puji Tuhan. Walau mardalan ku di bagasan hasib Tuhanmu, walau mardalan ku di bagasan hati kurammu, dungi jagoni Tuhan mahu sampai di hari penjuru. Maka Tuhan akan menjaga engkau sampai dia datang ke dalam dunia. Kita lihat dalam satu kebenaran firman Tuhan dalam Ayub, apa dikatakan oleh Ayub? Ayub adalah orang yang melakukan kebenaran dan takut akan Tuhan, yang melakukan kebenaran dan takut akan Tuhan. Sebab itu Tuhan melindungi dia. Bukankah kita lihat dalam firman ini, berapa kali iblis berapa kali iblis menggoda dia, berapa kali iblis datang kepada dia, bahkan sahabatnya pun datang kepada dia untuk supaya dia meninggalkan Tuhan. Tapi karena dia mempunyai prinsip yang sangat kuat, karena dia tahu bahwa Tuhan itu segalanya bagi dia, dia tidak mau tergoda di dalam hidup itu, saudara. Jadi kita lihat Pulau Batam ini kadang-kadang gampang tergoda ya. Ketika pemuda-pemudi kita lihat gampang tergoda oleh karena sesuatu, oleh karena dilihat, oleh karena tawaran dan oleh hal yang lain. Jangan gampang kita tergoda, tetapi pertahankan Tuhan di dalam hidup. Sebagai orang Kristen, Tuhan memberikan kekuatan kepada orang Kristen yang sangat luar biasa. Kita lihat dalam Bilangan 23 ayat yang ke-23. Apa kekuatan kita? Bilangan 23 ayat yang ke-23. Tolong dibaca salah seorang yang sudah menemukan firman. Demikian firman Tuhan, sebab tidak ada mentara yang mempan terhadap Yakub, ataupun tenungan yang mempan terhadap Israel. Pada waktunya akan dikatakan kepada Yakub, begitu juga kepada Israel, keajaiban yang diperbuat Allah. Sebab tidak ada mantra yang mempan terhadap Yakub. Kita ini adalah keturunan daripada puji Tuhan. Tidak ada mantra yang bisa kepada Yakub, ataupun tenungan yang mempan terhadap bangsa Israel. Pada waktunya akan dikatakan kepada Yakub, begitu juga kepada Israel, keajaiban yang diperbuat oleh Tuhan. Keajaiban yang diperbuat oleh Tuhan, keajaiban yang telah diberikan oleh Tuhan kepada umat Kristiani atau kepada umat Israel pada zaman itu, bahwa kita ini secara rohani adalah keturunan Yakub, yang artinya kita berhak menerima janji dan keselamatan daripada Tuhan. Kita berhak menerima berkat-berkat daripada Tuhan. Kita berhak menerima kebenaran daripada Tuhan. Kita berhak untuk memperoleh sukacita daripada Tuhan. Maka Yakub pada waktu itu selalu dijaga, dan selalu dipanggil oleh Tuhan, selalu dijaga dan selalu dekat dengan Tuhan. Sebagai keturunan, kita berhak menerima berkat Tuhan. Haleluya. Sebagai keturunan Yakub, kita berhak dilindungi dan ditolong oleh Tuhan. Bagaimana kita supaya dilindungi? Dengar firman dengan baik, ya. Dengar firman, lakukan itu firman, kerjakan itu firman di dalam diri dengan baik, dan mendekat kepada Tuhan, maka Dia akan melindungi. Sebab firman ini berkata, Tuhan
itu perlindungan. Kenapa tadi firman ini kepada Israel dikatakan demikian? Karena mereka sudah mengeraskan hati mereka kepada Tuhan. Tetapi Yesaya datang kepada mereka, berkata kepada bangsa Israel, Tuhan itulah perlindungan. Kepada Dia kamu harus dekat, kepada Dia kamu harus meminta, kepada Dia kamu harus memohon. Sebagai keturunan bangsa, keturunan daripada yang kita dekat dengan Tuhan, Tuhan pasti dan akan melindungi hidup kita. Kalau kita melakukan kebenaran, mau dibentuk dan tidak meninggalkan Tuhan, maka kita akan memperoleh keselamatan sama dengan seperti Yakub ini. Puji Tuhan. Bagian yang kedua, ayat yang kelima, Yesaya 30 sampai ayat kelima. Mari kita baca ayat yang kelima ini. Kita baca bersama 1, 2, 3. Hari ini atau saat ini ketika kita mendapat masalah, mendapat tantangan di dalam hidup, mendapat cobaan di dalam hidup, saya berkata kepada siapa saudara akan mengadu? Yang pertama tentu akan kepada sahabat saudara, ya. Pasti kepada sahabat saudara ketika saudara memperoleh masalah dalam hidup itu. Ketika ada cobaan di dalam hidup itu, mungkin saudara akan curhat kepada teman saudara, saudara akan mencari teman yang paling dekat. Maka orang berkata sering tentang adong naolo membegi kata konina di sini pengelola kuina tudongan. Orang selalu ketika ada masalah dalam hidupnya, dia selalu curhat kepada teman atau kepada sahabat-sahabatnya, bukan kepada Tuhan. Mereka mengalami satu masalah dalam hidup mereka, maka dikatakan seperti burung yang berkopak-kopak melindungi sarang dari sarangnya, demikianlah Tuhan semesta alam akan melindungi engkau. Maka ketika ada cobaan goyangan kepada burung tersebut, dikatakan si burung itu, ketika ada goyangan di dalam hidup itu, ketika ada cobaan di dalam hidup itu, maka datanglah kepada Tuhan, bukan kepada orang lain. Walaupun kepada orang lain kita datang kepada teman, bisa dibumbui apa yang kita sampaikan itu kepada dia, akhirnya kita akan menjadi berantakan kalau kita tidak bisa mempertahankan dalam hidup itu. Sebab apa? Sebab Tuhan selalu merespon dan selalu mendengar setiap orang yang berseru kepada Dia. Dalam Mazmur pasal yang ke-27 ayat yang pertama, mari kita baca Mazmur pasal yang ke-27 ayat yang pertama. 1, 2, 3. Daud berkata di sini, kepada siapa kau harus getar, kepada siapa kau harus takut, sebab Tuhan adalah penolongku. Dia artinya dia merespon apa yang dia alami dan dia sampaikan kepada Tuhan. Ketika cobaan datang kepada hidup daripada seorang Daud ini, dia berkata, Tuhan adalah penolongku, Tuhan adalah gembalaku, dan Tuhan adalah perisai dan kekuatanku. Dia tidak pergi curhat kepada sahabatnya, kepada temannya atau kepada pacarnya, dia tidak curhat ke sana. Tapi dia berkata, dia mempertahankan, ini mempertahankan diri, dia mempertahankan hidupnya. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Ketika cobaan itu datang,